Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastasya Herani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas akhir semester manajemen, saya akan memaparkan mengenai evaluasi proses dan hasil yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Lembang. Nah, oke, baik. Oke. Jadi pada proses layanan yang diberikan itu bertujuan untuk melatih siswa untuk menahan emosi. Nah, bimbingan yang diberikan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 2 Lembang ini berupa layanan bimbingan klasikal yang dimana siswa diajarkan untuk dapat menahan emosi pada dirinya. Nah, bimbingan ini dilakukan dengan cara seperti permainannya, di mana sang guru atau guru BK tersebut memberikan layanan ini melalui cara bermain. Itu bermain seperti menjadi lampu lalu lintas. Nah, ketika siswa mendapat lampu merah, maka siswa tersebut harus menahan diri, menahan emosi, walaupun dia dimaki-maki oleh orang lain. Nah, ketika sudah melewati lampu merah, siswa diteruskan untuk melewati lampu hijau. Di lampu hijau ini siswa siswa diajar atau dibiarkan untuk mengeluarkan segala isi hatinya. Apa yang ia rasakan setelah dia telah dimaki-maki oleh orang lain. Nah, pada lampu kuning ini eh, siswa memberitahu maksud dan tujuan mengapa dia berbuat seperti itu. Di sini siswa dapat marah, tetapi dengan sopan, dengan cara yang lebih sopan. Oke. Nah, adapun evaluasi proses dari layanan yang diberikan yaitu ya, seperti ini. Yang pertama yaitu guru memberikan layanan yang menyenangkan. Dan yang kedua, siswa aktif mengikuti bimbingan yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu adalah perhatian siswa terhadap layanan bimbingan yang diberikan. Adapun penjelasan dari evaluasi proses ini, yang pertama yaitu layanan bimbingan yang menyenangkan. Nah, di sini guru memberikan layanan yang menyenangkan seperti tadi, yaitu dengan cara bermain ya. Jadi dapat memancing siswa untuk lebih aktif mengikuti proses bimbingan yang diberikan. Nah, di sini juga siswa menjadi lebih tertarik mengikuti bimbingan tersebut karena tidak tidak gurunya tidak tegang, gurunya memberikan bimbingan dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu juga dapat membuat respon yang baik dari diri siswa. Jadi siswa lebih senang ya mengikuti layanan bimbingan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah siswa berperan aktif dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling. Di sini karena layanan yang diberikan itu menyenangkan sehingga membuat siswa menjadi aktif, mereka semua aktif mengikuti bimbingan yang telah diberikan. Nah, mereka juga mengikuti setiap proses bimbingan yang diberikan. Mereka tidak ragu-ragu untuk mengajukan diri dalam bimbingan yang diberikan. Jadi semua ketika gurunya menunjuk atau menyuruh siswanya, mereka semua berlomba-lomba untuk mengajukan diri untuk mengikuti permainan tersebut karena permainan ini menyenangkan dan dapat memancing respon yang positif pada diri siswa. Jadi siswa tidak takut untuk mengikuti layanan yang diberikannya. Nah, yang ketiga, yang ketiga yaitu perhatian siswa. Tentunya mereka sangat memperhatikan materi dari layanan yang diberikan ya. Mereka tersebut perhatiannya itu fokus kepada layanan bimbingan yang diberikan. Karena
karena materi tersebut dapat mudah mereka mengerti, mereka juga lebih senang karena pemberiannya itu seperti itu, seperti cara bermain. Jadi mereka senang dan juga perhatiannya lebih fokus. Karena dengan seperti itu, siswa menjadi lebih penasaran untuk mengikuti proses bimbingan tersebut. Nah, karena perhatian mereka berpusat pada layanan yang telah diberikan, mereka menjadi lebih mudah memahami tentang tujuan dari pemberian bimbingan tersebut. Nah, di sini perhatian siswa difokuskan kepada layanan yang diberikan. Layanan yang diberikan itu ya tadi berupa permainan. Permainan bagaimana caranya siswa dapat melatih diri ketika sedang emosi. Oke. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu melatih siswa untuk mengendalikan emosi, yang kedua mendapatkan pemahaman baru, dan yang ketiga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, kita lanjut. Yang pertama, siswa dapat lebih bisa untuk mengendalikan emosinya. Karena kan biasanya tuh siswa kalau lagi emosi tuh dia lebih senang marah, berteriak, pokoknya dengan cara apa yang bisa membuat dia senang. Dia belum bisa mengontrol dengan baik cara untuk mengendalikan emosinya ya. Nah, oke. Itu yang pertama. Hasil dari pemberian layanan bimbingan ini membuat siswa lebih mengetahui bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi pada diri sendiri. Mereka diberitahu bagaimana cara yang tepat untuk dilakukan ketika kita sedang marah ya. Nah, di sini ketika siswa sedang marah, kita diberitahu cara-cara yang tepat untuk mengendalikan emosi kita agar kita tidak eee, berapi-api atau bergejolak atau tambah marah ya. Nah, pada proses bimbingan ini siswa tentunya diberitahu cara yang tepat ketika mereka sedang marah, baiknya dia itu seperti apa dan tata cara untuk mengatur emosi mereka sehingga mereka tidak tambah panas ketika mereka marah. Jadi di sini layanan ini benar-benar diberikan pemahaman tentang bagaimana cara yang tepat untuk melatih emosi, ya, mengendalikan emosi. Yang kedua yaitu siswa mendapat pemahaman baru. Tentunya hasil hasil berikutnya yaitu menambah pemahaman siswa ya, karena di sini siswa kan diberikan pengetahuan tentang cara mengendalikan emosi, cara-cara yang dapat dilakukan ketika kita sedang emosi. Bimbingan ini memberikan pengetahuan baru kepada siswa. Oke, karena ketika siswa mendapatkan bimbingan ini, tentunya mereka mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi emosinya, untuk lebih sabar, gitu, gitu ya. Untuk bukan sabar sih, tapi lebih tepatnya itu bagaimana caranya agar dia lebih dapat mengontrol emosinya, sehingga dia tidak lebih bergejolak. Karena pada bimbingan yang telah diberikan, dia itu lebih menekankan pada pemberian tujuan-tujuannya ya. Jadi mereka tentu lebih mengetahui dan menambah wawasannya tentang cara-cara apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita sedang emosi. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu siswa dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, kadang kan biasanya ketika dalam satu kelas itu mungkin ada dari siswa yang kurang mampu atau
dia itu malu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Nah, pada kesempatan ini, pada pemberian bimbingan ini, siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan. Misalnya tuh, mengapa siswa berbuat hal seperti itu atau mengapa sifat siswa seperti itu, ya tentunya mungkin karena siswa tersebut memiliki tujuan atau maksud dari sikap dia yang seperti itu. Nah, disinilah siswa dapat mengungkapkan semua yang ia rasakan, semua apa yang ia pendam selama ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga membuat siswa dapat didengar oleh teman-temannya yang lain karena kan biasa siswa itu kurang mendengarkan apa yang teman mereka bilang. Tetapi di kesempatan ini siswa dapat didengar oleh teman-temannya yang lain ya. Jadi mereka di sini saling mengerti tentang maksud dan tujuan mereka. Mereka juga dapat saling introspeksi diri dari mengintrospeksi diri ya. Nah, mungkin itu. Oke, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada pemberian layanan bimbingan dan konseling ini, itu dapat saya simpulkan pada pemberian layanan ini dapat membantu siswa agar lebih mengetahui cara yang tepat dalam mengendalikan emosi yang ada pada diri mereka. Serta inilah kesempatan bagi mereka untuk mengeluarkan semua isi hati yang ia rasakan, sehingga dapat didengar oleh siswa yang lain. Nah, serta pemberian layanan ini membuat siswa-siswi SMP Negeri 2 Lembang saling mengintrospeksi diri seperti yang tadi saya bilang kan, tentang kesalahan-kesalahan mereka atau sifat yang kurang baik pada diri mereka. Jadi tentunya pada pemberian layanan ini memberikan banyak manfaat ya pada diri sendiri maupun bagi siswa-siswa yang lain karena selain itu kita mendapat menambah pemahaman, kita juga dapat lebih bisa mengendalikan emosi pada diri kita, serta kita juga dapat saling mengintrospeksi diri masing-masing dan kita juga mendapatkan pengetahuan yang baru tentang cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.